Small is powerful. Dua perumpamaan yang Yesus ceritakan tadi mau menerangkan apakah kerajaan Allah itu, bagaimana dia bertumbuh, dan bagaimana semestinya dia berguna bagi banyak orang. Yang pertama, kerajaan Allah, gereja, kita semua bagaikan sebuah benih yang ditaburkan oleh Pak Tani. Satu malam lewat, dua malam lewat, dan pagi-pagi buta ada daun kecil hijau lembut yang menembus tanah. Dia memberitakan, aku hidup, aku hidup. Dia tumbuh terus menerus, bulir, biji, lalu mulai menghasilkan buah sampai musim panen tiba. Orang menuai penuh kegirangan. Benih itu mendapatkan daya hidup dari Tuhan. Benih itu adalah kita, gereja, kerajaan Allah. Kita semua mulanya kecil ketika kita dibaptis, kecil sekali. Kemudian kita bertumbuh menjadi anak-anak yang mulai nakal, mulai berdosa. Kita mencari pengampunan lewat sakramen tobat. Kita menerima tubuh dan darah Kristus untuk memberi kekuatan bagi jiwa maupun raga kita. Ketika kita mulai dewasa, kita dilantik menjadi saksi Kristus melalui sakramen Krisma. Kemudian sesudah mulai kerja, sesudah mulai ada tugas, ada pekerjaan yang baik, ceng. Memilih untuk kawin, silakan. Gereja mendoakan, gereja memberkati pertumbuhanmu. Ada yang memilih menjadi biarawan, ada yang memilih menjadi biarawati. Ke depan altar aku melangkah. Silakan. Itu adalah tanda-tanda pertumbuhan. Itulah tanda-tanda kita mulai berbuah. Yang lain menjadi awam yang baik, menjadi pala, menjadi sekretaris desa, ya, menjadi anggota DPR, menjadi pegawai, menjadi karyawan. Masing-masing berusaha menjadi garam dan terang. Tadinya kecil, lama-lama menjadi besar, berbuah, dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Kerajaan Allah itu bagaikan biji sesali. Kecil sekali dibandingkan semua biji-biji yang lain. Tapi ketika dia tumbuh berkembang, dia akan menjadi pohon yang besar. Dan burung-burung di udara hingga berteduh, bersarang, mendapatkan kehidupan, mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Itulah gereja, itulah keluarga, itulah paroki, itulah kerajaan Allah. Tempat di mana orang lain boleh mendapatkan keteduhan, ketenangan, kebaikan, dan kehidupan. Orang mendapatkan kenyamanan, orang mendapatkan shalom dan keselamatan. Kita dipanggil untuk menjadi pohon yang memberikan kebaikan bagi orang lain. Itulah tugas gereja. Biarlah banyak orang mengalami guna, menemukan manfaat melalui iman dan perbuatan kita yang bagaikan pohon besar dengan hasil juga yang besar. Ada sebuah keluarga, anaknya londe 10 tahun dengan papa mamanya dan adiknya sesudah misa hari Minggu pergi makan siang di sebuah restoran. Ketika semua makanan sudah terjadi, sudah tersaji sesuai order, londe langsung bilang, "Papa, Mama, marilah berdoa." Lalu dia bikin tanda salib besar-besar. Dia mulai berdoa. Selesai berdoa, "Selamat makan Mama, selamat makan Papa, selamat makan adik." Mereka makan dengan sesuai kemampuan masing-masing. Sementara mereka makan, ada seorang ibu tua yang sudah selesai makan mau pergi ke kasir. Ketika dia lewat meja keluarga ini, dia berhenti sejenak dan dia katakan, "Saya senang sekali melihat ada keluarga yang berdoa sebelum makan."
Sudah lama sekali saya tidak melihat hal seperti ini. Terima kasih untuk contoh dan teladan kamu. Londe pedada naik sedikit, mantap, mantap. Mereka makan lagi, piring kedua untuk londe. Lalu satu pasang suami istri keren, gagah, tampil, gentleman, gentlewoman. Ketika lewat meja mereka, mereka berhenti dan menyapa londe sekeluarga. Kata sang ibu, lanjutkanlah kebiasaan berdoa bersama sebelum makan. Sebab itu sangat berarti bagi banyak orang. Kami berdua malu. Sudah lama kami tidak pernah berdoa kalau makan, juga ke gereja. Londe hanya berkata, God bless you all, GBU tante. Akhirnya menjelang mereka selesai makan, pemilik restoran yang mampir ke situ. Katanya, terima kasih ibu dan bapak yang sudah membiasakan, membudayakan doa dalam keluarga juga sebelum makan. Saya percaya doa kamu juga membawa berkat bagi restoran saya. Terima kasih. Lalu dia katakan kepada londe, bagus sekali nak, lanjutkan, ya, lanjutkan, rajin berdoa. Dengan mata bersinar, londe berkata, oh bapak, kami memang disuruh untuk berdoa sebelum makan. Saya sementara mempersiapkan diri untuk sambut baru, untuk komuni pertama. Setiap makanan minuman kita harus syukuri, apalagi ketika kita menerima tubuh dan darah Tuhan, roti dari surga yang turun untuk kami. Saya rindu sekali untuk nanti bisa cepat menerima tubuh dan darah Kristus. Diam-diam bapak ini kaget dan syok. Butir air mata mulai mengalir di ujung matanya. Sambil menepuk punggung londe, dia berkata, terima kasih anak, terima kasih. Maafkan saya terharu. Saya sadar, sudah lama saya juga tidak berdoa, dan sudah lama saya tidak menerima komuni kudus. Dia berbalik sambil menghapus air matanya. Terima kasih orang tua yang mengajar, mendidik anakmu berdoa. Berdoa itu kecil, small but beautiful, small but powerful, small but changing and touching people. Terima kasih guru-guru, terima kasih Papa Ani, Mama Ani, terima kasih guru-guru Bina Iman sekami yang melatih anak-anak dengan tradisi-tradisi kebiasaan iman Katolik. Dan itu akan membuat mereka menjadi pohon yang teguh kokoh, pohon yang berbuah, dan orang bisa menikmati, orang boleh mendapatkan kebaikan, orang boleh belajar dari mereka. Itulah gereja, itulah kerajaan Allah, itulah paroki kita, itulah keluarga kita. Saudara-saudariku yang terkasih, beberapa hari lalu saya ketemu seorang ibu yang berusaha membantu seorang ibu yang berusaha agar anaknya bisa komuni pertama, dan juga berusaha meyakinkan suaminya yang bukan Katolik supaya anaknya boleh komuni pertama. Dan ketika mereka diterima di sekretariat, besar sekali sukacita mereka berdua dan seanak. Terima kasih orang tua yang memperhatikan kebutuhan pertumbuhan iman anak-anak Anda. Kecil, mulanya kecil, tapi ini akan menjadi tumbuh berkembang besar, kokoh dan kuat. Seminggu 2 kali saya senang melihat bapak-bapak, ibu-ibu yang menggandeng anak-anaknya untuk datang ikut persiapan komuni pertama. Saya tahu kalau ibu dan bapak ini lembur di kantor dapat bayar lebih banyak, tapi mereka memilih pulang duluan
untuk mendampingi benih-benihku agar boleh tumbuh dan berkembang, bersiap diri dengan baik sampai tiba saatnya seperti londe. Aku rindu menerima tubuh dan darah Kristus yang akan memberikan aku bekal rohani dan jasmani kehidupan. Kita patut berterima kasih untuk paroki, seksi-seksi, DPP, rupa-rupa usaha upaya untuk membantu pertumbuhan iman lewat hal-hal kecil. OMK dengan rupa-rupa kegiatan sederhana itu adalah wujud nyata dari iman kamu yang perlu dipupuk, perlu dibiasakan, perlu dibudayakan supaya nanti makin kokoh, kukuh, bertumbuh, berkembang dan menyentuh dan merubah banyak orang di sekitarmu. Ada beberapa hukum pertumbuhan yang perlu kita perhatikan berdasarkan bacaan-bacaan tadi. Pertama, kita adalah benih pilihan Allah. Dan kita semua punya daya-daya baik untuk bertumbuh dan berkembang. Kita harus memberi hasil. Karena Allah lah yang memberi kita benih daya kehidupan itu. Kedua, all great things start with small things, with small steps. Gunung Kalabat, Gunung Kalabat yang tinggi dimulai dengan langkah pertama 15 cm. Kemudian kita akan menaklukkannya. Kita perlu sabar. Kita perlu tabah, ya. Orang tua jangan terlalu cepat marah-marah pak anak-anak. Bodoh biomo. Baik anaknya bilang sama dengan mama, dengan papa. Sabar dengan dorong ke pertumbuhan. Beri waktu. Cuma juga jangan ondo-ondo. Nanti semua terlambat, semua marahan. Tempo apa mau panen? Sabar. Paulus tadi katakan, kami tabah. Kami berusaha supaya berkenan pada Allah. Supaya kami boleh memperoleh apa yang patut kami dapatkan dari Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak Allah yang memberi manfaat, yang berguna bagi orang banyak. Memberi keteduhan, memberi ketentraman, memberi kemungkinan hidup, kebaikan, bagaikan pohon besar bagi aneka binatang dan burung. Pertumbuhan kita, keluarga kita, paroki kita, gereja kita akan membuat orang-orang tahu di sanalah Tuhan bertakhta, di sanalah Tuhan bertinggal, di sanalah gereja Tuhan, di sanalah umat Allah. Seperti Yerusalem dengan pohon arasnya yang tinggi gemilang melambangkan Tuhan yang meraja di sana. Gereja kita lalu menjadi tanda kehadiran Allah. Keluarga kita, paroki kita, wilayah rohani kita menjadi tanda kehadiran Allah. Karena di sana ada pertumbuhan, di sana ada berkat, di sana ada rahmat bagi satu sama lain. Small but beautiful. Small and it will be powerful. Iman, perbuatan kita tak apa, kita mulai dengan hal-hal kecil, nanti tumbuh besar. Saya berdoa, semoga ibu bapak semua, adik-adik boleh bertumbuh dan bertambah dalam hidup beriman dan menggereja, menjadi bagaikan pohon sesali, makin besar, makin kuat dan kokoh, dan memberikan berkat, membawa perubahan, membawa kebaikan bagi sebanyak mungkin orang. Mulailah menabur iman-iman kecil. Lewat hal-hal kecil Tuhan akan membuatnya beautiful and powerful.